Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini dengan materi tentang teori atom. Pada abad kelima sebelum Masehi, Demokritus mengungkapkan keyakinannya bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang kemudian ia namakan atomos. Nah, walaupun gagasan ini pada awalnya tidak dapat diterima, namun bukti-bukti percobaan yang diperoleh pada tahun-tahun setelahnya itu mendukung konsep atomisme ini, sehingga gagasan ini tetap bertahan. Bahkan secara bertahap menghasilkan definisi modern tentang unsur dan senyawa. Jadi Demokritus ini menyatakan bahwa semua materi terdiri atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Seperti kita ketahui, pada saat itu di Yunani itu banyak sekali filsuf-filsuf ya, pemikir-pemikir ya, yang hanya dia berpikir kemudian mencetuskan satu teori ya. Tapi ini cenderung biasanya itu tanpa percobaan-percobaan pendukung ya. Baru kemudian pada tahun 1808 itu ilmuwan Inggris ya, John Dalton, yang sebenarnya adalah guru kimia ya, itu menandai awal era modern dalam bidang kimia. Hipotesis tentang sifat materi yang merupakan landasan teori atom Dalton dapat kita rangkum kira-kira sebagai berikut ya. Dalton ini sebetulnya ada mengalami buta warna ya, sehingga kalau kita tahu yang buta warna itu biasanya sering disebut sebagai Daltonian. Yang pertama, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil ya, yang disebut atom ya. Kemudian semua atom unsur tertentu adalah identik, yaitu mempunyai ukuran massa dan sifat kimia yang sama. Atau dengan kata lain, jika unsurnya berbeda ya, maka ukuran massa dan sifat kimianya juga berbeda ya. Pada saat itu ini diterima seperti itu ya. Namun pada tahun-tahun setelahnya, pada kimia modern selanjutnya, kita tahu bahwa bahkan unsur yang sama itu bisa memiliki massa dan sifat yang berbeda ya. Nanti kita kenal istilahnya isotop. Nah, kemudian hipotesa yang kedua, senyawa tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih, di mana dalam setiap senyawa perbandingan antara jumlah atom dari unsur yang ada bisa merupakan bilangan bulat atau pecahan sederhana. Gagasan ini sebetulnya merupakan perluasan dari hukum yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis Joseph Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Proust menyatakan bahwa sampel-sampel yang berbeda dari senyawa yang sama itu selalu mengandung unsur-unsur penyusun dengan perbandingan yang sama. Yang ketiga, ya, yang terjadi dalam reaksi kimia itu hanyalah pemisahan, penggabungan, atau penyusunan ulang atom-atom. Reaksi kimia tidak mengakibatkan penciptaan atom atau pemusnahan atom-atom. Hipotesis ketiga Dalton itu adalah cara lain untuk menyatakan hukum kekekalan massa, yang menyatakan materi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi dari ketiga hipotesis ini kita tahu bahwa konsep atom Dalton itu jelas jauh lebih rinci dan spesifik dibandingkan konsep Demokritus ya. Namun demikian, Dalton tidak mencoba untuk menggambarkan struktur atau susunan atom-atom ya. Dia tidak mempunyai gambaran misalnya seperti apa sebenarnya atom itu ya. Kalau kita ingat teori atom Dalton ini, biasanya atom itu digambarkan sebagai bola pejal saja, bola pejal. Ya, dia menyadari sebetulnya bahwa ada perbedaan sifat ya yang ditunjukkan unsur yang sederhana saja, saat itu hidrogen dan oksigen misalnya, tapi dia tidak mempunyai gambaran seperti apa strukturnya. Nah, jadi itu ya. Dia perbedaan pada hipotesis yang pertama misalnya dia gambarkan unsur sebagai sesuatu yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, itu tidak jauh berbeda, bahkan tidak berbeda sebetulnya dengan apa yang dinyatakan oleh Demokritus.
Namun perbedaan dasarnya adalah bahwa apa yang dikemukakan Dalton ini, khususnya di hipotesa pertama, merupakan kesimpulan dari data-data percobaan. Nah, itu berbeda dengan apa yang dikemukakan Demokritus yang cenderung tidak ada percobaan yang mendasarinya. Nah, berdasarkan teorinya, Dalton membayangkan atom sebagai sesuatu yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Namun kemudian serangkaian percobaan pada tahun 1850-an itu secara jelas menunjukkan bahwa atom sesungguhnya memiliki struktur internal, yaitu atom tersusun atas partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Nah, seperti apa partikel-partikel penyusun yang lebih kecil ini? Nanti kita akan pelajari lebih jauh pada video selanjutnya, ya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.